Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran TIK. Hari ini merupakan pertemuan kedua di semester genap. Ya, anak-anakku, seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu dengan harapan pembelajaran hari ini akan berjalan dengan lancar dan membawa manfaat. Amin. Berdoa kita mulai dengan Pak Tanir membacakan dan nanti ditirukan di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini seperti yang disampaikan oleh Pak Tanir melalui grup WA masing-masing, bahwa untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan praktek yang kemarin yang sesuai dengan tugas yang telah kalian laksanakan. Nah, ini hari ini akan kita lanjutkan tentang pembahasan di menu home. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti pemaparan berikut ini. Baiklah anak-anakku sekalian, seperti biasa, ini tampilan awal sebelum kita masuk ke PowerPoint 2010. Gitu ya. Seperti biasa, untuk masuk ke PowerPoint 2010 ada beberapa langkah atau ada beberapa cara. Yang pertama, kalau di icon-icon yang tampil di desktop ini atau di layar awal ini ada Microsoft PowerPoint 2010, kalian tinggal mengklik ikonnya masing-masing. Tetapi kalau tidak ada, langsung kita klik pojok kiri bawah, kita klik satu kali. Nah, kalau di sini sudah muncul PowerPoint, maka langsung kita klik saja seperti ini. Tetapi nanti kalau tidak masuk, kita masuk ke all apps atau all program. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, kita sekarang berhubung di sini sudah ada icon dari PowerPoint 2000, di sini 2016 nggih. Tapi nanti prakteknya tidak masalah, 2010 dan 2016 itu hampir sama. Saya klik satu kali terus kemudian masuk ke aplikasi PowerPoint. Nah, seperti biasa, di sini muncul tampilan tampilan ada blank presentation, ada welcome to PowerPoint dan seterusnya. Ini tampilan layar awal gitu ya di PowerPoint. Nah, kalau kalian sudah memiliki data yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa jangan dihapus dulu file PowerPoint yang sudah kalian kirimkan melalui WA. Itu tujuannya adalah untuk praktek hari ini. Kita coba dibuka, open other presentation. Kemudian masuk ke data. Data bisa browse. Terus kemudian kita cari file yang kemarin digunakan untuk praktek. Setelah filenya ditemukan, kalian klik di file tersebut. Oh sebentar, kelas 7.
Ini saya coba untuk membuka salah satu file yang sudah menjadi PowerPoint, gitu ya. Misalkan ini. Nah, anak-anakku sekalian, di tampilan PowerPoint atau data yang sudah kita panggil, data yang sudah kita tampilkan atau yang sudah kita ketik kemarin, terus kemudian ditampilkan akan menjadi seperti ini. Ini sebagai contoh saja ya. Masih berupa file kosongan atau belum diberi efek apapun, gitu ya. Seperti kemarin yang sudah disampaikan oleh Pak Tanir, kalian saya suruh untuk membuat satu file atau satu data yang berisi tentang grup menu home, gitu ya. Nah, ada beberapa anak itu yang mengumpulkannya berupa picture atau gambar. Jadi tidak berupa tulisan. Nah, gitu ya. Kalau tidak berupa tulisan, maka kalau kita ingin mengedit tampilan misalkan mengedit tentang jenis huruf, ukuran huruf, warna dan seterusnya. Kalau data yang kalian kirim itu berupa gambar atau picture, maka tidak bisa kita edit, tidak bisa kita rubah hurufnya dan seterusnya. Baiklah anak-anakku, kita coba untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang editing atau mengedit atau merubah tampilan dari slide yang kita miliki biar menjadi lebih menarik. Seperti itu ya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk proses pengeditan itu ada beberapa macam atau ada beberapa perintah icon perintah maksud Pak Tanir. Tetap berada pada menu home. Pada menu home di sini ada ada clipboard, kemudian ada paragraf, ada drawing dan seterusnya. Nah, untuk yang menu di PowerPoint 2010 untuk menu home, di sini sudah tampil atau ada sekitar 6 tab menu atau grup menu yang ada di tab menu home. Yang pertama clipboard, ini ya, clipboard di sini tampilannya. Terus kemudian ada slides di sini. Kemudian ada font, ada paragraf, drawing dan editing. Nah, di situ itu untuk grup menu home. Nah, kita coba satu persatu dari clipboard. Clipboard di sini ada icon perintah yang berupa paste, cut, copy dan format painter. Nah, masing-masing perintah di sini ini pasti memiliki fungsi yang berbeda, gitu ya. Kalau cut untuk memotong, misalkan ini pengenalan menu PowerPoint, ini pengenalannya saya blok. Cara mengeblok kata ataupun kalimat ataupun baris, maka kalian misalkan kalau untuk mengeblok satu kata, kalian cukup klik 2 kali di kata tersebut, maka kata yang kalian ingin blok akan terblok. Nah, kalau satu baris, maka kalian mengklik 3 kali secara berurutan. Nah, seperti ini, klik klik klik, maka
satu baris itu akan terblok. Kalau ingin mengeblok sebagian saja, maka kalian menggesernya atau mendrag kata atau beberapa kata yang ingin kita blok. Jadi hanya beberapa kata saja, seperti itu ya. Diklik kemudian di drag. Mengdrag itu adalah klik kiri, jangan dilepas, kemudian kita geser. Kita geser kemanapun sesuai dengan data yang akan kita blok. Seperti itu anak-anakku. Ini saya coba untuk cut, pengenalan, saya blok, maka cut-nya aktif. Kalau tidak ada yang terdeteksi, maka untuk cut dan copy ini tidak atau tidak aktif karena tidak ada tugas untuk dua icon perintah ini. Nah, kalau kita tandai satu, kemudian kita cut, maka apa nanti yang terjadi? Kata tersebut akan hilang karena dipotong. Nah, kalau kita ingin menampilkannya lagi bagaimana? Ya cukup kita paste satu kali, maka akan muncul lagi. Kalau kita ingin mendapatkan kata pengenalan ini lagi, ya cukup kita paste lagi, maka muncul 2 kali. Kita paste lagi, maka akan muncul 3 kali dan seterusnya. Berarti dari praktek ini fungsi cut adalah untuk memotong, bukan menghapus nggih, untuk memotong. Tetapi prakteknya adalah kata tersebut akan hilang untuk kita tampilkan lagi di tempat lain. Itu fungsi cut atau CTRL-X, perpaduan perintah di keyboard. CTRL-X ini adalah cut atau untuk memotong. Tujuannya memindahkan kata dari satu tempat ke tempat lain, memindahkan, itu cut. Tetapi kalau fungsi dari copy, contoh misalkan ini saya blok lagi, kata pengenalan saya blok, kemudian copy-nya aktif, icon copy ini akan aktif, saya klik satu kali, efeknya apa? Pengenalan tidak hilang. Karena tujuannya copy adalah untuk menggandakan. Kalau cut tadi untuk memindahkan, kalau copy adalah untuk menggandakan. Nah, setelah saya copy, saya taruh kursornya di sini, kemudian saya paste. Nah, maka pengenalan akan menjadi 2. Seperti itu ya, anak-anakku. Perbedaan antara cut dan copy. Kalau cut fungsinya adalah untuk memindahkan kata atau kalimat yang kita inginkan ke tempat lain. Tapi kalau copy itu adalah untuk menggandakan kata atau kalimat yang kita inginkan. Terus paste itu fungsinya adalah untuk menampilkan kata yang kita copy atau kita cut tadi. Sekali lagi ya, seperti ini. Misalkan saya cut, maka kata tersebut akan hilang karena dipotong. Kemudian untuk menampilkannya lagi bagaimana? Ya dipaste. Nah, seperti ini. Untuk praktek copy, kalau copy dampaknya seperti ini atau efeknya seperti ini, kata tersebut tidak akan hilang. Setelah saya klik satu kali copy, setelah saya klik icon copy, maka pengenalan tidak akan hilang karena fungsinya adalah untuk menggandakan. Saya taruh di sini, saya paste, maka akan ada 2 dengan tampilan yang sama persis. Begitu ya, anak-anakku sekalian. Kita lanjut. Untuk format painter di sini hanya untuk mengcopy rumusnya saja. Untuk mengcopy rumusnya saja. Misalkan pengenalan saya blok, kemudian saya format painter, saya taruh di pengenalan yang bawah. Nah, seperti ini. Untuk mengcopy rumusnya saja.
Di sini kata pengenalan yang awal itu warnanya biru. Setelah saya copy, saya format Painter, saya taruh di pengenalan yang bawah ini, maka dia juga akan ikut biru. Loh Pak, di atas kan pengenalan hurufnya kecil, yang bawah kok tidak ikut kecil. Nah, yang saya sampaikan tadi hanya untuk mengcopy rumusnya saja. Jadi tidak mengcopy keseluruhan. Tidak sama dengan fase icon copy, dan tidak sama juga dengan icon card. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Jadi kalian bisa membedakan perintah dari copy, cut, paste, dan format Painter. Seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya ya kita sampean ulang-ulang lagi untuk melihat videonya. Seperti itu ya. Nah, ini untuk tab menu atau grup menu yang ada di tab menu home pada bagian clipboard. Nah, terus kemudian untuk bagian slide di sini, untuk bagian slide ada beberapa menu. Yang pertama adalah new slide, kemudian layout, kemudian reset. Nah, seperti untuk new slide di sini kemarin sudah dipraktekkan, fungsinya adalah untuk menambahkan slide, gitu ya. Menu new slide fungsinya adalah untuk menambahkan slide. Kemudian layout ini adalah untuk mengganti tampilan, untuk layoutnya. Untuk new slide menambah slide, gitu saja. Bisa duplikat, bisa slide baru, gitu ya anak-anakku. Tidak usah dipraktekkan karena kemarin sudah mempraktekkannya. Nah, untuk menu atau grup menu font, ini yang saya maksud di awal tadi, untuk praktek editing, terutama di bagian font atau untuk mengatur tampilan fontnya atau hurufnya. Kita coba ya anak-anakku sekalian. Nah, di grup menu font ini ada beberapa icon perintah. Yang pertama ada tulisan font, berarti fungsinya adalah untuk mengganti jenis huruf atau jenis fontnya. Pick a new font for your text. Nah, ini untuk memilih ya, dengan cara mengklik anak panah, kemudian kita cari huruf, jenis huruf yang kita inginkan. Nah, kalau kalian sudah memiliki data, maka diblok dulu atau ditandai dulu huruf atau kalimat atau data full, semua data maksudnya, yang ingin kita rubah hurufnya. Nah, di sini Pak Tanir hanya ingin merubah huruf di kalimat menu-menu yang terdapat pada Microsoft PowerPoint 2010. Misalkan hanya ini. Maka saya tandai dulu kotaknya. Kemudian saya rubah hurufnya. Nah, kita geser-geser seperti ini. Maka di kalimat yang kita tandai akan berubah sesuai dengan pergeseran huruf atau jenis huruf yang kita inginkan. Seperti ini nggih. Kalau sudah ketemu, maka ya kita klik satu kali. Nah, di sini sudah berubah. Itu untuk fontnya, sudah menjadi stencil jenisnya. Kalau tadi Times New Roman. Nah, sekarang di sebelah kanannya ada font size. Change the size of the text, of your text. Fungsinya adalah untuk mengganti ukuran huruf. Change the size. Seperti itu.
maka kita klik saja. Setelah kita tandai tadi, kita klik, kita geser-geser sesuai dengan ukuran huruf yang kita inginkan. Kalau tadi 18, sekarang saya rubah menjadi 16 lah. Nah, seperti ini ya anak-anakku. Oke. Terus kemudian di samping kanan ada increase font size. Ini untuk menambah ukuran huruf satu tingkat atau satu step. Tidak langsung di font size, tapi increase untuk menambah. Saya klik maka akan bertambah sesuai dengan step di sini loh ya. Bukan loh Pak tadi 16 harusnya diklik satu kali menjadi 17. Tidak, karena stepnya seperti ini. Nah, setelah 16, 18, 20, 24. Seperti itu ya. Kalau ingin 17 maka ya kita kita isikan secara manual seperti ini. 17. Nah, dia mau. Tetapi di stepnya tidak ada. Di urutannya tidak ada setelah 16, 18. Seperti itu ya. Nah, setelah kita tentukan di increase-nya, maka tadi dari 17, loh Pak dari 17, 18 kok bisa? Ya karena 17-nya manual. Itu ya. Setelah 18 berapa? 20. Kemudian kita turunkan untuk perintah yang kedua adalah decrease, itu untuk mengurangi satu step ke bawah. Nah seperti ini, increase dan decrease. Sudah ya anak-anakku sekalian. Terus kemudian kita bergeser ke bawah, kita bergeser ke baris bawah. Ada bold, fungsinya adalah untuk menebalkan. Make your text bold, membuat teksmu menjadi tebal, gitu ya. Terus kemudian ada italic, fungsinya adalah untuk istilahnya Pak Tandir itu memiringkan, gitu ya, membuat tulisan menjadi miring. Italicize your text, seperti itu. Atau CTRL-I. Kemudian coba ini yang italic saya praktekkan, saya klik satu kali, maka satu kalimat tersebut menjadi miring. Kemudian ada underline your text, menggarisbawahi teksmu atau teks kalian. Saya praktekkan saja. Nah, di sini akan ada garis bawahnya. Bon, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Untuk text shadow atau memberi bayangan pada teks, nanti bisa kalian praktekkan sendiri. Untuk strike stroke atau cetak coret, monggo dipraktekkan sendiri. Kemudian di sini ada case di sini adalah untuk merubah tampilan. Nah, ada sentence case, ada lower case, ada upper case, ada capitalize each word, kemudian ada toggle case. Pun nanti dipraktekkan sendiri. Ini hanya saya geser-geser saja, nanti dipraktekkan sendiri di rumah atau di data yang sudah kalian miliki. Ini untuk grup menu font. Kemudian ada grup menu paragraf. Nah, di grup menu paragraf di sini ada beberapa icon perintah juga. Yang pertama adalah bullets. Di sini adalah untuk memberi tanda awal, tetapi berupa tanda seperti ini. Nah, ada efeknya nanti dilihat di sini. Nah, kalau saya geser seperti ini, maka akan muncul tanda di samping kiri awal. Seperti itu ya. Itu untuk bullet. Jadi hanya berupa tanda. Kalian bisa memilihnya di sini. Kemudian untuk di samping kanannya ada numbering. Ada numbering. Di sini adalah untuk memberi tanda berupa huruf atau angka.
Nah, seperti ini. Anda lihat efeknya. Oke ya, anak-anakku sekalian. Nah, efeknya di sini akan muncul setelah Pak Tan digeser-geser seperti ini. Fungsinya ya sama seperti numbering tadi, tapi kalau untuk seperti bullet, tapi untuk numbering berupa angka huruf seperti ini. Sudah, dilanjut. Ada decrease list left. Di sini adalah untuk menata bagian awal paragraf atau levelnya. Ini tidak perlu dipraktekkan. Kemudian ada line spacing atau untuk mengatur tampilan jarak antar baris. Spasi itu tampilan jarak antar baris. Maka di sana ada tulisan line spacing atau spasi baris. Di sini ada 1, 1,5, 2. Efeknya seperti itu ya anak-anakku. Maka dia akan turun sesuai dengan spasi line spasi yang ditentukan atau yang kita tentukan. Nah, itu untuk line spasi. Kemudian ada legend left, center, kemudian legend right, kemudian ada justify. Nah, di sini adalah untuk mengatur tampilan rapi batas kiri, kemudian rapi tengah, kemudian rapi batas kanan, kemudian rapi kanan dan kiri. Ini nanti kalian praktekkan sendiri di data yang sudah kalian buat. Jadi kemarin ada data yang sudah rapi, ada data yang belum rapi. Nanti untuk tugas yang kedua, data tersebut sudah kalian rapikan, kemudian huruf-huruf sudah kalian perbaiki atau tampilannya akan lebih menarik, seperti itu ya. Jadi masing-masing icon perintah yang ada di grup-grup menu ini kalian nanti praktekkan. Jadi sekali lagi nanti akan saya tampilkan data anak-anak yang sudah menyetorkan tugas yang pertama kemarin, begitu ya. Kemudian di sini ada kolom. Jadi nanti data tersebut kalian buat menjadi berapa kolom. Bisa di sini kita klik tampilannya, ada 1 column, 2 column, 3 column dan seterusnya. Nah, seperti ini ya. Berdampak atau ada efeknya. Saya hanya menggeser-geser saja. Di sini tujuannya untuk melihat tampilan sebelum kita eksekusi atau sebelum kita tentukan. Seperti itu ya anak-anakku. Lanjut ke menu drawing. Nah, kalau menu drawing di sini menambahkan, kalian bisa menambahkan ada shape. Di sini adalah untuk menambahkan tanda-tanda seperti ini yang nanti di dalamnya bisa kita ketikkan atau kita beri teks, kalimat dan seterusnya. Saya beri contohkan satu saja. Di sini ada frame. Saya klik maka saya tambahkan di sini. Nah, seperti ini ya anak-anakku. Untuk menambahkan teks di dalamnya, kita klik kemudian kita edit teks. Maka sebentar, keliru, salah tempat ya. Nah, seperti ini kita beri nanti text box dulu di dalamnya. Maka di sini nanti bisa kita isi kita isi data atau kita isi kalimat. Nah, seperti ini. Di dalamnya maka kita bisa isikan kalimat. Nah, seperti ini ya anak-anakku sekalian. Untuk menambahkan shape atau tanda yang kita inginkan di tempat yang kita inginkan. Banyak sekali di sini ya anak-anakku, nanti bisa dipraktekkan sendiri.
Kemudian ada range, ini adalah untuk membatasi atau mengatur tampilan dari shape-nya tadi. Sudah, kita lanjut lagi ke menu yang terakhir, yaitu editing. Nah, untuk menu editing di sini anak-anakku sekalian, fungsinya untuk mencari find, untuk mencari kata yang kita inginkan. Misalkan kita mencari kata home, di mana ya letaknya home, maka kita cari dengan menggunakan find. Kalau replace di sini adalah untuk mencari dan menggantinya. Jadi kata home misalkan kita ganti house misalkan. Itu ada di menu replace. Kemudian select adalah untuk menyeleksi atau menandai dari beberapa kata yang kita ingin kita ingin rubah dan seterusnya. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian. Terus kemudian yang terakhir meskipun kemarin ada beberapa anak yang sudah menyetorkan data full itu maksudnya ada di sana per slide itu sudah ada backgroundnya, sudah ada teks yang diatur, itu sudah ada yang masuk seperti itu. Cuman untuk pertemuan kali ini tetap saya sampaikan karena masih ada beberapa anak yang memang sesuai dengan perintah di tugasnya. Kalian cukup mengumpulkan file PowerPoint tentang menu home. Pak Tandir tugasnya seperti itu. Jadi tidak sampai ke background dan seterusnya. Oke ya, anak-anakku sekalian. Kalian nanti bisa, yang belum diberi background bisa untuk tugas yang kedua, file yang kemarin diedit, dibetulkan, dipercantik, diberi background, boleh. Seperti itu ya, anak-anakku sekalian. Sekali lagi, nanti untuk pertemuan berikutnya tetap file yang sudah kalian buat itu yang dijadikan praktek, dijadikan bahan praktek untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Yang terakhir akan saya tampilkan data dari anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas untuk pertemuan yang kemarin. Sebentar, untuk kelas 7 semester genap tanggal 9 Januari kemarin. Nah, ini adalah data anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas TIK dimulai dari 7A, kemudian 7B, kemudian 7C. Untuk lebih jelasnya Pak, saya sudah menyetorkan, berarti nanti japri Pak Tandir saja. Kemudian ini 7C, kemudian 7D, 7E. Nah, seperti ini. Sekali lagi anak-anakku sekalian, untuk anak-anak yang belum mengumpulkan tugas yang pertama, maka kalian nanti akan mengumpulkan tugas tetapi untuk yang kedua. Jadi yang pertama sudah saya anggap selesai, hanya anak-anak ini saja nanti yang bisa saya anggap menyelesaikan tugas dari TIK yang pertemuan pertama kemarin. Begitu ya anak-anakku sekalian. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Nanti dipraktekkan sendiri di rumah. Mengenai tugas lebih jelasnya bisa kalian simak di video ini berulang-ulang. Jadi nanti kalian akan bisa memahami tugas apa yang kalian harus lakukan. Seperti itu. Nanti juga kalau ingin lebih jelas bisa japri ke nomornya
Pak Tanir. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, sehingga nanti pada waktu kalian mempelajari atau mempraktekannya di rumah bisa diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.